Tambunan, silakan. Baik, salam Bapak Paul. Tuhan berkati. Salam Jenderal Junius Lumban Tobing. Halo? Ya, lanjut terus. Baik. Yang pertama, saya berbicara tentang apa yang disampaikan Jenderal Tobing ya, kepemimpinan kenegarawan berkarakter nasional keindonesiaan. Saya ambil dua kata kunci saja yang penting di dalam kepemimpinan ini, karakter, yaitu karakter Pancasila yang juga karakter nasionalisme. Kemudian kompetensi yang terdiri dari wawasan, pengetahuan, atau keilmuan dan skill. Saya pernah sampaikan definisi leadership secara singkat adalah seni untuk mempengaruhi atau menggerakkan atau memberdayakan followership dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi tidak ada seorang pun pemimpin bisa sukses tanpa followership. Nah, sekarang kita hadapkan dengan leadership yang ada di pemerintahan negeri ini. Gambarannya adalah bahwa fakta tentang situasi dan kondisi negara ini syarat dengan permasalahan yang berkaitan langsung dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang ditunjukkan maraknya radikalisme, khilafahisme, terorisme, intoleransi, diskriminasi, KKN, mafia di segala bidang, dan lain sebagainya. Nah, dari kondisi nyata ini, maknanya adalah bahwa kepemimpinan kenegarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan belum dipahami dan belum diejawantahkan oleh para pemimpin yang ada di pemerintahan atau juga di kalangan elit negeri ini. Ini menurut saya suatu fakta. Oleh karena itu pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar pesan ini yang terkait dengan kepemimpinan kenegarawan berkarakter nasional keindonesiaan bisa sampai kepada para pemimpin di pemerintahan yang dikomando oleh Presiden Jokowi. Itu yang pertama. Kemudian yang anehnya lagi, kalau kita berbicara tentang, ya bukan rahasia lagi ya, bahwa pemerintah kita dan sebagian warga bangsa mendukung Palestina mati-matian. Bukan karena yang disebutkan tadi oleh Jenderal Tobing, melaksanakan ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bukan itu dasarnya. Dasar utamanya karena sesama Islam. Jadi ini tidak tulus, tidak murni. Ya, tidak murni, tidak tulus. Semata-mata karena Palestina mayoritas beragama Islam. Inilah yang diperjuangkan oleh pemerintah, oleh sebagian bangsa ini. Dan saya mau katakan, tidak akan pernah berhasil. Jangankan Indonesia, seluruh dunia pun tidak akan ada yang bisa menyelesaikan konflik antara Israel dengan Palestina. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan itu. Ini harus diingat oleh pemerintah Indonesia agar tidak buang-buang energi, tidak buang-buang dana, biaya yang telah digelontorkan selama ini. Kemudian berikutnya juga saya bertanya kepada Jenderal Tobing, bagaimana caranya menyadarkan bangsa ini, terutama mereka-mereka yang sudah keluar dari Pancasila dan Konstitusi, agar mereka bisa kembali menerima Pancasila dan Konstitusi sebagai dasar negara dan diimplementasikan di dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang satu hal sebagai informasi, saya kira-kira seminggu yang lalu ada seorang perwira angkatan darat, letnan kolonel, dan saya melihat tanda pangkatnya ada alis merah, berarti dia menjabat seorang komandan. Saya nggak tahu Danyon atau Dandim. Dia berceramah di masjid dengan mengangkat isu negara-negara yang sedang memanfaatkan NKRI
melalui penguasaan sumber-sumber daya alam. Kemudian ia juga mengangkat isu PKI yang katanya sudah menyusup ke dalam pemerintahan dan DPR RI. Anehnya, sekali lagi ini anehnya, ia tidak mengangkat isu radikalisme, khilafaisme, dan terorisme yang nyata-nyata marak di negeri ini sebagai ancaman dan musuh nyata. Jadi sosok perwira TNI Angkatan Darat ini perlu dicurigai latar belakang dan motivasinya, apa kepentingannya. Saya pikir itu sumber informasi dari saya karena saya menonton ya. Itu saja dari saya, Pak Paul. Kiranya bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya. Dua lagi ya. Dua lagi. Izin. Pak Adi Ismoyo boleh, silakan Pak Adi Ismoyo. Mana Pak Adi Ismoyo tadi? Salam juga Pak Paul. Ya. Halo. Ini siapa ya yang ini yang jelek mikrofonnya ya? Ya, Adi Ismoyo silakan. Iya Pak Paul, topiknya menarik nih masalah Bipang. Ya saya sendiri sih kalau di Palembang kan ada mie aloy ya yang pakai daging babi ya. Terus kalau di Kupang itu kan ada sei babi ya. Terus saksang ya kan, itu kan makanan sebenarnya makanan khas daerah masing-masing ya. Mestinya kan tidak jadi polemik yang apa ya, yang nggak penting gitu loh. Sebenarnya kan kalau mau bicara yang begitu, di Aceh itu kan tumbuh tanaman ganja, Pak Paul. Yang mana ada apa ya? Di Indonesia kan suka dibilang itu apa namanya? Menyalahgunakan kan, tidak pernah bicara masalah pembenargunaan gitu loh. Padahal ada efek untuk manfaat juga untuk pengobatan terutama kan, Pak Paul. Nah, jadi masalah Bipang ini memang benar-benar lucu juga ya. Walaupun menurut saya Pak Jokowi kayaknya memang ada satu misi ya untuk membentukkan itu Pak Paul. Nah, pertanyaan saya buat Pak Paul sama Pak Jenderal, mungkin nggak gitu loh kalau seandainya ya, ini dalam fantasi saya aja, Pak Jenderal bisa masuk dalam apa ya, apa namanya ya pengajar dalam bidang Pancasila di pesantren-pesantren Pak Paul, di madrasah di ya sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berbasis agama. Jadi mungkin bisa menjelaskan lebih lebih efektif mungkin ya untuk Pancasila ini, untuk menghidupkan Pancasila ini kembali Pak Paul. Gitu aja Pak Paul. Salam. Oke. Laptop. Susu kuda mana susu kuda? Susu kuda masih di sini nggak susu kuda? Izin Pak Paul. Saya Pak. Oh iya Pak Paul. Mana? Izin Pak Paul. Sebentar. Pak Abu Nawas, boleh ada Pak Abu Nawas deh, silakan. Oke, terima kasih Pak Paul. Selamat malam Pak Paul dan Ya. Pak Jenderal. Untuk Pak Jenderal, saya mau tanya nih, ada buku nggak yang bisa didapati atau yang bisa dipelajari lebih dalam? Kalau tadi penjelasan dari Pak Jenderal kan, Pak Jenderal punya buku tahun lalu ya. Kalau misalkan ada buku yang diterbitkan oleh Pak Jenderal, judulnya apa dan bisa didapat di mana? Itu pertanyaan saya satu. Kedua, sebenarnya pertanyaan saya udah diwakili oleh Pak Tamunan dan barusan tadi Bapak siapa tadi mengenai yang tadi Pak Jenderal sampaikan tidak mau membahas rahasia negara, ya kan, bahwa kita ini negara non-blok, ya kan. Itu memang yang saya ingin tanyakan. Tapi lepas itu saya mau tanya yang lain tentang HAM, Pak Jenderal. HAM yang berlaku di Aceh. Aceh ini kan Serambi Mekah. Apakah Aceh ini sudah tunduk, setia, taat dalam konstitusi negara kita, yang dimana dia ada hukum cambuk, ya kan, kita banyak lihat di video-video. Sedangkan hukum cambuk itu, apakah saya berpikir Pak ya, sebagai orang awam saya berpikir, apakah ini negara di dalam negara? Karena setiap ada hukum cambuk, di situ ada aparat yang menonton. Seolah-olah aparat itu tidak cuman formalitas, gitu loh Pak. Cuman formalitas, ya kan? Nah,
masalah tadi daun ganja, ya kan? Daun ganja itu halal kalau masih ditanam. Menurut saya begitu. Tetapi setelah dilinting jadi marijuana, jadi dihisap, jadi haram. Nah, ini kan jadi Serambi Mekah yang katanya duplikatnya di Timur Tengah, di Arab Saudi sana. Kenapa ada seperti itu? Kenapa itu seperti dibiarkan? Nah, selepas dari itu juga, apakah HAM ini, Pak, yang dari zaman dulu ini, apakah HAM ini, undang-undang HAM ini bisa direvisi? Karena undang-undang HAM ini banyak sekali merugikan minoritas ya. Nah, terus satu lagi Pak, Menteri Pertahanan, terus sama Menteri Dalam Negeri, itu fungsinya apa Pak? Kalau kita lihat tinjau dari kasusnya gereja Yasmin ditutup, disegel, seharusnya buat saya pribadi, mereka menteri-menteri itu punya peran, ya kan, sesuai dengan konstitusi Pak, ya kan? Itu yang saya tahu Pak ya. Maupun itu urusan di bawah, tapi mereka punya seharusnya itu punya konstitusi yang bisa dipakai seperti itu Pak, seperti Menteri Pertahanan, terus menteri yang lain itu seharusnya mereka ikut campur, bukan hanya yang kemarin dari Menteri HAM. Mungkin itu aja Pak, tapi yang paling penting kalau ada buku tentang penjelasan Bapak mengenai Pancasila nasional itu saya mau dapatkan Pak. Terima kasih. Ya, rencananya buku-bukunya Pak Jenderal juga yang terakhir-terakhir ini mau kita cetak juga. Kita lagi mau ini minta cetak aja supaya ada legacy Pak. Memang. Jadi nanti saya masih belum. Nah, ini Pak Susu Kuda nanti habis ini Pak Susu Kuda ya. Jadi saya memang lagi mengusulkan Pak Jenderal supaya bisa diniatin nulis buku tapi dengan lebih milenial, misalnya dengan gambar-gambar yang milenial gitu kan. Juga dengan kasus-kasus yang kekinian yang ada dari Sengkuni, Chaplin semua dimasuk-masukkan begitu. Nah, jadi buku-buku itu nanti akan anak-anak muda ini akan berminat baca, bukan sebagai buku yang kayak macam-macam buku-buku yang aneh yang kayak antah berantah, tapi benar-benar buku yang mereka membacanya itu seperti membaca ini kayak bukunya kalau zaman dulu Tiger Wong begitu kan. Jadi dibacanya seperti gitu, bacanya itu benar-benar menikmati sekali gitu loh. Bukan materi yang berat jadi renyah jadinya. Walaupun tetap harus ada buku resminya. Jadi terbit 3 macam. Buku yang resmi, buku yang milenial, sama buku-buku yang benar-benar potongan-potongan kecil seperti komik-komik seperti komik-komik anak-anak. Begitu ini sih usulan saya begitu. Nanti nggak tahu bagaimana Pak Jenderal nanti. Nah, nanti masalah pendanaan kita kumpulkan juga dari YouTube kita ini rame-rame gitu loh. Jadi saya kira sih akan banyak yang mendukung karena masalah Pancasila ini sekarang udah darurat nih, udah harusnya sudah benar-benar merah ya. Nah, saya kira gitu. Oke, Pak Susu Kuda, silakan. Ya, Pak Paul,